Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'dah. Materi yang berikutnya adalah tentang konsep maqasidus syariah. Pada materi ini sudah menghabiskan materi-materi yang kaitannya dengan sumber hukum. Jadi materi-materi yang kaitan dengan sumber atau dalil hukum Islam sudah diselesaikan. Memang ada beberapa materi yang tidak kemudian masuk ke dalam pembahasan, seperti misalkan masalah mursalah, kemudian ada qaulus sahabi, ada juga yang syara'u man qablana. Tetapi yang ada hanya beberapa yang kemarin saya sampaikan, dan itu memang merupakan berdasarkan RPS yang secara umum diberlakukan di YIN Purwokerto. Oleh karena itu, materi-materi yang mukhtalafih yang belum disampaikan itu memang tidak akan dimasukkan ke dalam materi ujian akhir semester. Kita berpatokan pada RPS yang memang secara umum dibuat oleh dosen yang memiliki tanggung jawab kaitannya dengan materi usul fikih di IAIN, yaitu Bapak Dr. Ridwan. Oleh karena itu, kita mengikuti RPS yang beliau buat, karena itu adalah untuk menyeragamkan, seragam supaya usul fikih RPS-nya sama. Materi yang sekarang ini kita akan membahas tentang maqasidus syariah. Maqasidus syariah itu secara bahasa tentunya maqasid adalah jamak dari qasdun, maksud. Maksud yang artinya adalah tujuan atau sesuatu yang ingin dicapai. Itu adalah maqasid. Sedangkan syariah berarti sesuatu yang memang dibawa oleh Nabi, disyariatkan kepada kanjeng Nabi, yang kemudian nanti disebarkan untuk umatnya. Sehingga apapun aturan-aturan yang berdasarkan syariah, itu pasti memiliki tujuan-tujuan yang tertentu. Tidak kemudian ada kewajiban, ada sunnah, kanjeng Nabi melakukan sesuatu, kanjeng Nabi mengatakan sesuatu, Al-Quran menentukan sesuatu, itu tidak ada tujuannya, pasti ada tujuannya. Nah, tujuan-tujuan inilah yang kemudian disebut dengan maqasidus syariah. Dan kita dalam mengkaji hukum Islam harus memahami kaitannya dengan maqasidus syariah agar kemudian kita memahami seberapa jauh kemudian hukum Islam itu berkembang dan berdasarkan dengan tujuan-tujuannya. Jangan sampai kemudian ruh dari tujuan pemberlakuan hukum itu tanpa arah. Sehingga kita harus kembalikan kembali bahwa tujuan syariah harus ada pada setiap hukum, setiap sesuatu yang diperintahkan, disyariatkan kepada kita semuanya melalui kanjeng Nabi Muhammad SAW. Gambaran konsepnya seperti ini. Maqasidus syariah itu memiliki dua sisi, yaitu jalbul masolih dan juga darul mafasid. Menarik kemaslahatan, menarik kemanfaatan, dan darul mafasid menolak segala macam bahaya. Sisi dua tujuan syariat itu dua ini. Bagaimana kemudian sesuatu itu bisa menarik kemanfaatan, menarik kemaslahatan, dan sekaligus juga menolak bahaya. Dua sisi ini ketika kita melakukan sesuatu, kita mengatakan sesuatu yang memiliki unsur jalbul masolih dan unsur darul mafasid, maka itu sesuai dengan arahan syariat. Sesuai dengan tujuan-tujuan syariat. Bahwa syariat itu memiliki sisi jalbul masolih dan juga darul mafasid. Oleh karena itu ada sebuah kaidah yang mengatakan al-ajru biqadril manfaat wal maslahat. Pahala itu bergantung pada tingkat kemanfaatan dan juga pada tingkat kemaslahatan. Ya. Ketika manfaat dan maslahat itu semakin luas, maka pahalanya semakin besar. Misalkan kita melakukan sesuatu atau mengatakan sesuatu di tengah-tengah masyarakat dan itu ternyata bermanfaat di tingkatan RT, misalkan RT 2 misalkan. Maka pahala itu ya setingkat RT. Tapi kalau kemudian kemanfaatan dan kemaslahatan yang kita lakukan atau kita katakan itu ternyata mengarah pada desa, manfaatnya itu ke desa, maka berarti pahala kita ya sedesa. Kalau kemudian kemanfaatan dari
apa yang kita katakan, apa yang kita lakukan itu ternyata sampai ke kecamatan, ya berarti pahalanya sekecamatan. Kalau sampai kabupaten, ya berarti pahalanya sampai kabupaten. Kalau sampai ke provinsi, berarti ya ke provinsi. Kalau sampai ke seluruh Indonesia, maka berarti pahalanya sampai seluruh Indonesia. Bahkan kemudian sampai ke internasional. Maka semakin banyak manfaatnya, maka semakin luar biasa pahalanya. Inilah gambaran di mana syariat itu memiliki jalbul masoleh, menarik segala kemanfaatan dan kemaslahatan. Sehingga kita harus mengerti bahwasanya apa yang disyariatkan di dalam Islam itu pasti ada kemaslahatan, pasti ada kemanfaatan pada diri orang yang melakukannya. Ya, misalkan sholat, inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sholat itu mampu membuat orang yang sholatnya terhindar dari perbuatan keji dan perbuatan mungkar. Kemaslahatan sholat itu tidak hanya dimiliki oleh orang yang melakukannya, tetapi orang lain itu akan mendapatkan kecipratan, kebaikan dari orang yang sholat. Tadi disampaikan dalam ayat itu bahwa tanha 'anil fahsya'i wal munkar, bahwa orang yang sholat itu mampu membuat orang yang melakukannya ya, menghindarkan diri dari berbuat keji dan berbuat mungkar. Ini berarti menunjukkan bahwasanya di situ sholat itu ada jalbul masolih dan juga ada darul mafasid. Ada menolak bahaya dan menarik kemanfaatan, kemaslahatan yang abadi di dalam sholat. Itu pasti akan ada seperti itu. Termasuk hukuman-hukuman juga ada tujuannya apa, untuk apa hukuman itu. Itu adalah maqasid. Ya. Nah, dari maqasid ini skemanya, dari jalbul masolih dan darul mafasid, masing-masing memiliki doruriyah. Doruriyah itu tingkatan tujuan yang harus terpenuhi, yang sifatnya primer. Harus ada. Kemudian hajiah. Hajiah ini yang sifatnya sekunder. Ya harus ada, tetapi ya ada, tapi tidak harus ada. Tapi penting. Nah, gitu. Itu hajiah. Sekunder. Kemudian tahsiniyah. Tahsiniyah itu adalah sebagai pelengkap. Sebagai pelengkap yang kalaupun tidak dilakukan ya tidak masalah sebenarnya, tetapi tidak elok, ya, tidak etis, tidak kurang baik. Nah, itu tahsiniyah karena sifatnya tersier. Ya, ibaratnya seperti ini, menutup aurat dari laki-laki misalkan gitu ya. Yang laki-laki baina surrah wa rukbah itu adalah dururiyah. Jadi ada orang laki-laki sholat, dia hanya pakai sarung misalkan, dan sarungnya itu sudah menutupi baina surrah wa rukbah. Secara aturan dururiyah, ya, secara tujuan dia menutup aurat yang secara primer dia sudah menutupinya karena patokannya adalah baina surah rukbah, antara pusar sampai lutut. Nah, sehingga orang itu sah sholatnya. Tetapi kalau kaitannya dengan haji ya, masuk sholat kok kayak gitu, maka menutupilah ya setidaknya itu ya seluruhnya, ya mulai dari leher sampai ke mata kaki, nah gitu, menutupi anggota tubuhnya biar sempurna. Masa cuma memakai sarung kan kayak nggak sopan. Kayak ibaratnya ada orang menghadap presiden kok cuma pakai sarung kan ya kurang sopan kayak gitu. Apalagi ini adalah sang kholik yang sedang dihadapi. Sehingga masa seperti itu ya akhirnya hajiah ikut membantu kaitannya dengan menutup aurat, ya, yaitu dengan mengembangkan menyempurnakan ya, sehingga pakai jubah misalnya gitu ya, atau memakai baju atau kaos yang sekiranya itu menutup sampai ke bagian leher misalkan ya, sampai ke mata kaki tangannya. Nah, dari sini hajiah ikut serta. Ya, ternyata baju yang dipakai walaupun memang menutup secara keseluruhan anggota tubuh, tapi ternyata di situ banyak tulisan misalkan ya, banyak tulisan. Biasanya mahasiswa ini kan bikin baju seragam gitu ya, baju seragam yang diisi di belakangnya itu ada misalkan jurusan atau prodi ekonomi syariah ya, angkatan tahun berapa ya, 1A, kelas 1A, 1B, 1C dan begitu seterusnya. Misalnya ditulis di situ. Itu ternyata kalau misalkan dibuat sholat, yang di belakang, yang makmum yang di belakang, itu akan otomatis membaca punggung yang ada di depannya itu, yang ada tulisan
ya kelas, jurusan atau apalah FEBI gitu ya. Itu mengakibatkan orang yang di belakang itu akhirnya membaca tulisan yang itu. Itu namanya tahsiniyah. Kalau ada tulisan seperti itu, ya walaupun bajunya suci, kemudian bajunya itu lengkap menutup auratnya, ya sopan, tetapi ada tulisannya. Itu ada tulisannya yang mengakibatkan atau ada gambar, ya. Ada gambar ya tengkorak atau misalkan yang kayak dulu kaos Dagadu ya dalam Jogja itu kan ada komik semacam komik gitu ya, komik yang 4 kolom itu. Ya mungkin komik yang pertama, kolom yang pertama itu belum begitu, masih pembukaan, kolom kedua mulai masuk, kolom ketiga masuk ke isi, kolom keempat mulai membuat humor. Nah, itu sehingga orang yang membacanya itu pasti ketawa. Nah, kalau ada orang memakai baju yang seperti itu, di belakangnya ini akan membaca komik tadi, yang mengakibatkan tertawa, kan gitu. Nah, ini yang kemudian dururiyah, hajiyah, tahsiniyah dilengkapi semua. Sehingga maqasid syariah itu akan lengkap. Ya walaupun dururiyah saja itu sudah cukup. Tetapi hajiyah dan tahsiniyah juga sesuatu yang penting ya untuk melengkapi semua tujuan syariat dilakukannya menutup aurat sehingga sempurna menjadi sempurna. Nah, dari tingkatan masing-masing dururiyah, hajiyah, tahsiniyah itu memiliki kaitannya dengan tujuan tertentu yang tujuan pokok. Itu ada 5 tujuan pokok. Sebenarnya ada satu lagi yang ditambahkan dalam beberapa pendapat para ulama, yaitu hifdzul irad. Tapi tidak menjadi aturan baku ya, karena hifdzul irad masuk juga dalam beberapa hal. Hifdzuddin, menjaga agama. Ya. Kemudian ada hifdzun nafas, menjaga jiwa. Ada hifdzul aql, menjaga akal. Ada hifdzun nasl, menjaga keturunan. Ada hifdzul mal, menjaga harta. Nah, dari sekian tujuan-tujuan syariat itu, tidak lain adalah mengarah pada hifdzuddin. Orang tidak sholat, ya kaitannya dengan hifdzuddin. Orang yang membunuh, ya kaitannya dengan tidak menjaga hifdzun nafas. Ya. Kemudian orang yang mabuk-mabukan, itu berarti tidak hifdzul aql. Orang yang zina, itu berarti tidak hifdzun nasl. Orang yang mencuri, berarti tidak hifdzul mal. Nah, ini diantara konsep tujuan-tujuan syariat yang memang diberlakukan kepada kita sehingga memiliki arah dan tujuan yang seperti ini. Kita bahas masing-masing kaitannya dengan tujuan. Tujuan itu pasti tidak lain adalah tadi jalbul masoleh, menarik kemaslahatan, dan darul mafasid, menolak bahaya. Kita akan bahas kaitannya dengan kemaslahatan. Kemaslahatan dalam hukum Islam ada syarat-syarat yang tertentu. Pertama, kemaslahatan harus sesuai dengan maqasid syariah. Semangat ajaran, dalil kuli, dalil qat'i, baik urut maupun yang dalalahnya. Itu harus sesuai dengan itu. Jangan sampai kemudian ruh kemaslahatan itu keluar dari itu semuanya. Kemaslahatan itu harus meyakinkan, harus cermat, harus akurat, dan tidak meragukan bahwa itu dapat mendatangkan kemanfaatan dan menghindarkan kemaslahatan. Biasanya ini orang yang para SPG gitu ya, orang-orang yang menawarkan produknya, ini biasanya membuat dagangannya itu dengan menawarkan sesuatu yang meyakinkan, oh ini 5 menit kemudian akan menjadi putih, glowing dan lain sebagainya. Gitu ya. Ini kan sangat meyakinkan. Ya, apakah betul kemaslahatan dari penggunaan produk itu akan mendapatkan secara meyakinkan, cermat, akurat akan mendapatkan hasil yang seperti itu? Nah, jadi kemaslahatannya harus ada. Termasuk efek sampingnya juga harus sedikit disampaikan ya. Apakah efek samping itu bisa menghancurkan kemaslahatan atau bagaimana? Ya, misalkan penggunaan obat berfungsi seperti ini. Ternyata efek sampingnya lebih hebat, lebih besar daripada kemanfaatannya. Memang sih bisa menyembuhkan penyakit itu, tetapi kalau diminum, wah itu orang akan teler, orang akan pusing, orang akan wise. Itu berarti menambah kekacauan lain gitu ya. Jadi kemaslahatannya itu betul-betul yakin, betul-betul cermat, betul-betul akurat dan tidak meragukan. Kemudian kemaslahatan harus membawa kemudahan dan bukan mendatangkan kesulitan di luar batas. Ya, jangan sampai kemudian memperberat, membebani yang terlalu di luar batas. Kemudian kemaslahatan itu memberi manfaat kepada sebagian besar masyarakat, bukan sebagian kecil. Sehingga keputusan kebijakan pemerintah misalkan gitu ya, kebijakan seorang pemimpin itu harus mengakomodir kemanfaatan yang kaitannya dengan sebagian besar masyarakat, bukan sebagian kecil.
Ya, fokusnya itu ke sebagian besar. Karena bagian kecil itu ya nanti lama-lama akan mengikuti bagian yang besar juga kaitannya dengan aturan misalnya. Kemudian wasilah dalam kemaslahatan. Kemaslahatan itu memiliki tujuan. Ya, tujuan untuk menuju tujuan syariat, kemudian ada kemaslahatan. Nah, ada perantara-perantara yang menuju kemaslahatan. Ya. Nah, wasilah ini itu juga akan menjadi bagian dari kewajiban bisa jadi kalau misalkan nempel dengan kemaslahatan yang wajib. Contoh gini, orang membasuh tangan di dalam wudhu itu kan hanya sampai siku. Tetapi kalau misalkan orang itu hanya sebatas siku saja dalam membasuh tangan, tidak sampai ke atasnya siku, maka akan dikhawatirkan ada sesuatu yang bagian atau anggota siku yang tidak terkena air. Maka harus di atasnya siku. Maka membasuh di atasnya siku itu menjadi sesuatu yang wajib karena menjadi perantara kesempurnaan membasuh tangan. Nah, itu namanya wasilah. Jadi wasilah dalam kemaslahatan itu sebagaimana menarik kemaslahatan merupakan tujuan diperolehnya sisi ajaran Islam, maka sesuatu yang menjadi perantara terwujudnya kemaslahatan juga merupakan sesuatu yang harus diusahakan. Wasilah adalah yang menuju pada maksud. Ada pula wasilah yang menuju pada wasilah yang lain. Wasilah yang menuju pada maksud misalkan seperti sifat-sifat Allah, mengetahui hukum-hukum Allah. Itu langsung pada kalau pengen mengenal Allah, maka harus mengenal sifat-sifat Allah. Kalau pengen mengenal Allah, maka harus mengetahui hukum-hukum Allah. Nah, itu kan wasilah dan itu menuju pada yang dimaksud. Bahwa apa yang kita lakukan ini adalah semata-mata karena Allah. Sehingga untuk mengenal Allah, maka harus kita tahu sifat-sifat Allah. Nah, mengetahui sifat-sifat Allah ini adalah wasilah untuk kita memahami Allah, mengetahui Allah, ya, mengenal lebih dekat dengan Allah, mengetahui dengan sifat-sifatnya. Berarti mengetahui sifat-sifat ini adalah wasilah, dan itu langsung menuju pada maksud. Ada wasilah yang menuju pada wasilah lain, seperti menuntut ilmu. Menuntut ilmu itu adalah wasilah untuk mengetahui sifat-sifat Allah. Nah, ilmu, ya tadi Allah ya sebagai tujuan kita, kemudian mengetahui Allah melalui sifat-sifatnya itu adalah perantara. Kemudian menuntut ilmu untuk mengetahui sifat-sifat Allah itu juga perantara. Tapi perantara bukan langsung kepada Allah, tapi perantara untuk mengetahui sifat-sifat Allah. Itu wasilah. Kalau ada juga wasilah kemafsadatan. Perantara yang kemudian menjadi media, menjadi sarana yang nantinya akan menuju pada kemafsadatan. Itu juga termasuk bagian dari sesuatu yang dia dilarang, sesuatu yang tidak boleh dilakukan. Karena akan menjadi sesuatu yang membawa kita untuk melakukan seperti itu, melakukan perbuatan-perbuatan dosa. Nahi mungkar adalah wasilah menghindarkan kemungkaran. Wasilah yang menuju pada maslahat disebut fathul dzari'ah, membuka jalan kepada kemaslahatan. Wasilah yang menuju pada mafsadat disebut dengan saddul dzari'ah, yang kemarin materinya sudah kita sampaikan. Ya. Kedudukan wasilah. Bagi setiap wasilah, hukumnya adalah sama dengan tujuan. Wasilah yang menuju pada tujuan yang paling utama adalah seutama-utamanya wasilah. Dan wasilah menuju pada tujuan yang paling hina adalah seburuk-buruknya wasilah. Contoh seperti ini. Kita akan mau ke Jakarta, Ke Jakarta ini tujuan. Ya, ke Jakarta ini tujuan. Terus wasilahnya bagaimana? Wasilahnya ya bagaimana kita menuju ke Jakarta. Bisa memakai bis, bisa memakai kereta, bisa memakai mobil pribadi, bisa kemudian naik motor, bisa naik pesawat, kayak gitu. Ya. Lalu kemudian dari wasilah-wasilah transportasi untuk menuju ke Jakarta itu, ternyata yang paling baik adalah kereta. Berarti kereta adalah wasilah yang terbaik. Kalau misalkan wasilahnya jalan kaki untuk menuju Jakarta dan itu ternyata cukup merepotkan, maka berarti wasilah jalan kaki itu buruk. Ini adalah wasilah. Apabila suatu kewajiban tidak bisa dilaksanakan dengan sempurna karena ada sesuatu, maka hal itu menjadi wajib. Ya, menjadi wajib. Seperti tadi saya sampaikan bahwa ada sesuatu membasuh tangan sampai siku, kemudian tidak bisa sempurna tanpa ada membasuh di atasnya siku. Maka berarti membasuh di atasnya siku itu menjadi wajib untuk kesempurnaan membasuh tangan dalam wudhu. Apa yang membawa pada keharaman, maka sesuatu itu juga haram hukumnya. Kalau kita membawa menjadi perantara, membuka lebar perlakuan atau perbuatan haram, maka berarti perbuatan yang kita lakukan walaupun tidak secara langsung maka menjadi haram. Ya.
karena membuka lebar kaitannya dengan keharaman itu. Nah, oleh karena itu kita harus tahu namanya teori-teori kebutuhan dalam Islam, kebutuhan yang harus dilakukan sehingga tujuan syariat itu terwujud. Dalam usul fikih, teori kebutuhan tadi yang sudah disampaikan dalam skema tadi itu ada 3. Ada daruriyah, yaitu teori kebutuhan yang dimana kemaslahatan yang harus direalisasikan itu harus dilakukan, harus ada. Jika kemaslahatan tidak terwujud, maka akan menimbulkan bahaya atau kehancuran atau kerusakan. Itu adalah sifatnya primer, harus ada. Nah, kemudian ada kedudukan kebutuhan itu yang sifatnya hajiyah. Hajiyah ini sesuatu yang dibutuhkan demi kelangsungan kehidupan manusia, yang jika sesuatu itu tidak ada, kehidupan tidak akan hancur, tapi kesulitan-kesulitan akan menghadang. Ibaratnya seperti itu hajiyah, sekunder. Kemudian taksiniyah itu adalah sesuatu yang dibutuhkan, namun sekedar sebagai pelengkap, yang tidak akan membuat kerusakan. Keberadaannya akan memperindah pencapaian tujuan daruriyah, yang menyempurnakan. Ya. Sehingga taksiniyah ini adalah kebutuhan yang tersier. Nah, setiap aturan hukum itu akan selalu berpatokan pada 3 kebutuhan ini. Ada yang sifatnya primer, ada yang sifatnya hajiyah, ada yang taksiniyah. Seperti yang saya sampaikan tadi ya. Kalau menurut aurat baina surah ngurubah bagi laki-laki itu daruriyah. Ya, daruriyah. Kemudian kalau hajiyahnya ya berarti semua pakaian yang bisa menutup ya tidak hanya baina surah ngurubah tetapi seluruh badan ya mulai dari bawah kepala sampai ke mata kaki. Taksiniyahnya yaitu menghindari segala macam bentuk baju-baju yang ada tulisannya, ada gambarnya atau warnanya yang mencolok ya gitu ya. Yang membuat orang itu silau, yang membuat orang itu tidak khusyuk sholatnya yang di belakang, misalkan gitu. Itu juga harus dipenuhi. Nah, jadi 3 pemenuhan kebutuhan untuk mencapai tujuan-tujuan yang memang diarahkan untuk menuju pada syariat yang betul. Pertama, tujuan pokok ajaran Islam. Memelihara agama, yaitu hifdzuddin. Memelihara agama berdasarkan kepentingannya, berdasarkan kebutuhannya, tadi disebutkan bahwa terbagi menjadi 3. Ada yang daruriyah, ada yang hajiyah, ada yang tahsiniyah. Itu juga sama, memelihara jiwa. Ya, memelihara jiwa juga berdasarkan kepentingannya memiliki 3. Ya, ada daruriyah, ada hajiyah, ada tahsiniyah. Misalkan kaitannya memelihara jiwa. Ya, jual beli pisau itu akan menjadi haram. Kenapa? Karena pisau yang dijual pada seseorang kemungkinan besar, kemungkinan besar akan melakukan sesuatu yang pembunuhan misalkan gitu. Maka kebutuhan yang seperti itu untuk menolak bahayanya kaitannya dengan penghilangan jiwa itu berarti bisa jadi sifatnya daruriyah. Kalau sifatnya daruriyah maka menjual pisau ini haram, ya. Menjual pisau haram. Nah itu bergantung dari tingkat kemanfaatan yang penting atau ke tingkat kemafsadatan yang penting untuk dihindari. Nah, kemudian ada haji, ada yang sekunder, ada yang tersier. Ya. Nanti kasusnya banyak ya kaitannya dengan hal ini. Kemudian menjaga akal, hifdzul akal, memelihara akal ini juga berdasarkan tingkatannya. Ya ada yang daruriyah, ada yang hajiyah, juga ada yang tahsiniyah. Yang daruriyah berarti yang primer, ya mau tidak mau harus dilakukan supaya tidak ya, kayak misalkan menolak minum minuman keras karena setiap orang yang minum minuman keras atau minum khamr itu pasti akan mabuk ya. Kalau mabuk maka akalnya menjadi rusak. Nah, akalnya rusak berarti tidak sesuai dengan tujuan syariat yaitu memelihara akal. Oleh karena itu daruriyahnya ya mengharamkan ya kaitannya dengan meminum khamr. Kalau misalkan teh tapi kayaknya ada unsur komposisinya kok ada. Nah, itu berarti ada haji, ada tahsiniyah masuk sana. Ya, bergantung pada tingkat bahwa itu penting tetapi tidak begitu berfaedah ya, tidak begitu memiliki dampak yang besar. Karena daruriyah itu ya memiliki dampak yang besar kalau tidak dilakukan. Memelihara keturunan. Itu juga sesuai dengan
teori kebutuhan tadi itu ada 3, ada yang dururiyah, ada yang hajiyah, ada yang tahsiniyah. Nikah itu ada yang sunnah, ada yang kemudian pada posisi hajiyah, ada posisi tahsiniyah. Ada posisi dururiyah, ada nikah yang wajib. Orangnya sudah, nafsunya sudah tinggi. Ya, nafsu tinggi ini dengan digambarkan misalkan kalau melihat apapun itu, ya, asalkan betina, asalkan perempuan, apakah itu manusia atau hewan, itu merasa nafsu misalkan gitu. Ini teng-tengan banget lah intinya gitu. Ya, jadi nafsunya sangat besar dan dia juga punya ongkos untuk nikah. Ya, sudah nafsunya tinggi, dia punya ongkos untuk nikah, ya siap lahir batin, maka wajib untuk nikah. Tapi bahkan ada juga yang kemudian untuk menolak bahaya yang dururiyah, yaitu nikah ada yang haram. Menolak dururiyah, menolak bahaya yang sifatnya dururiyah, kaitannya dengan menjadi keturunan. Yaitu apa? Nikah yang haram. Bagaimana? Nikah yang orangnya tidak memiliki nafsu sama sekali. Tidak ada nafsunya sama sekali, dan juga tidak punya harta sama sekali. Nikah buat apa? Nah, maka larangan atau nikahnya menjadi haram. Nah, kalau misalkan nikahnya itu kaitannya dengan dia bisa menahan diri, ada nafsunya tapi bisa menahan diri, ya ada ongkosnya juga sunnah, gitu ya. Dia tidak bisa menahan diri, ya, tidak bisa menahan diri, terus kemudian tidak ada ongkosnya, misalkan itu, ya nanti nikahnya bisa makruh, gitu ya. Misalkan seperti itu. Ini tergantung bagaimana kebutuhan, situasi, kondisi orang itu kaitannya dengan melihara keturunan. Ada juga melihara harta. Ya. Misalkan motor. Motor itu yang paling aman, tidak dicuri adalah dimasukkan ke garasi. Tidak hanya dimasukkan ke garasi, garasinya juga dikunci. Tidak hanya dikunci garasinya, tapi motornya juga dikunci stang. Nah, motornya dikunci stang, bahkan kuncinya kunci ganda. Ya, misalnya ban depan dan ban belakang itu dikunci, misalkan gitu. Termasuk setangnya juga ya dikunci semuanya. Ya. Masih belum cukup, ya mungkin dikurung motornya, ya, dimasukkan kemana gitu ya. Nah itu sampai sedetail itu, kalau kemudian tingkat keamanan itu wajib melakukan itu supaya bisa aman, wajib dijaga seperti itu. Ya. Makanya kalau ada orang kok menyimpan motor di luar, tidak disimpan dengan baik, kunci motornya masih nyantol, dicuri, nah itu berarti dia yang sembrono, dia yang sembrono. Karena kesempatan untuk mencurinya itu gampang sekali. Dia tidak kemudian menolak bahaya yang sifatnya dururiyah, dia hanya tahsiniyah. Nggak bisa kayak gitu. Ya. Ini yang kemudian menjadikan kita memahami bagaimana syariat, tujuan syariat itu memelihara beberapa kondisi, ya, lima kondisi, dan juga sesuai dengan teori-teori kebutuhan atau tingkatan-tingkatan dalam pemeliharaan itu. Ada yang dururiyah, ada yang hajiyah, dan juga ada yang tahsiniyah. Mungkin itu materi singkat dari saya. Ini materi yang kemudian nanti akan masuk ke dalam bagian dari ujian akhir semester. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.